Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsya Hanifah Abianto Putri dengan NPM 2021010333 dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas D semester 6. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang sifat dan karakteristik hukum Islam. Apa saja sih sifat dan karakteristik hukum Islam? Berikut adalah beberapa tentang sifat dan karakteristik hukum Islam. Yang pertama yaitu ada karakteristik hukum Islam yang bersifat sempurna. Sempurna ini apa sih yang dimaksud dengan sempurna? Sempurna ini maksudnya adalah utuh atau lengkap segalanya. Jadi hukum Islam ini pembahasannya sangat global, sangat lengkap dari yang pembahasan paling kecil sampai pembahasan paling besar semua diatur dalam hukum Islam. Permasalahan yang dari kecil sampai permasalahan besar itu semuanya diatur dalam hukum Islam. Bahkan dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi itu sudah ada dalam hukum Islam atau dalam aturan Islam. Kemudian yang kedua, ada karakteristik hukum Islam yang bersifat elastis. Maksud dari sifat yang kedua itu elastis, yaitu mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur, dan juga mudah untuk diubah. Jadi maksudnya adalah hukum Islam itu bukan hukum Islam yang beku atau yang kaku yang tidak bisa diubah. Jadi hukum Islam itu dapat disesuaikan dengan peristiwa yang terjadi. Misalkan tentang pernikahan. Pernikahan tidak melulu hukumnya wajib, tetapi bisa jadi sunnah, bisa jadi haram, bisa jadi makruh, bisa jadi mubah, tergantung peristiwa-peristiwanya atau disesuaikan dengan peristiwa-peristiwanya. Makanya hukum Islam ini disebut dengan karakteristik yang elastis. Kemudian yang ketiga ada universal. Maksudnya universal ini adalah bersifat umum atau berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh manusia yang di dunia atau yang berada di dunia, bersifat melingkupi seluruh yang ada di dunia. Maksudnya bukan hanya tertentu untuk orang Islam yang ada di negara tertentu, tetapi untuk semua orang Islam yang berada di dalam dunia. Selagi dia di dalam dunia, berarti dia masih termasuk di dalam hukum Islam. Kemudian yang ketiga yaitu ada dinamis. Dinamis ini adalah menjelaskan bahwa hukum Islam itu semangat atau tenaga. Jadi hukum Islam ini menarik manusia untuk supaya manusia ini tertawan dengan hukum Islam. Jadi tidak memberatkan, tetapi membuat manusia itu tertarik terhadap hukum Islam atau mempunyai daya dinamika. Kemudian yang ketiga itu ada karakteristik sistematis. Nah, sistematis di sini adalah mencerminkan sejumlah doktrin atau bertalian dan berhubungan satu dengan lainnya. Jadi di dalam hukum Islam itu saling berhubungan atau saling berkaitan atau berurutan. Misalnya di dalam Al-Quran ada perintah untuk makan dan minum. Allah tidak hanya menjelaskan tentang makan dan minum, tetapi di dalam hukum Islam setelah menjelaskan makan dan minum, hukum Islam juga meneruskan dengan kalimat tetapi jangan berlebih-lebihan. Jadi semua itu sudah tersusun secara rapi dan sistematis. Kemudian yang ketiga itu selanjutnya yaitu ada hukum Islam bersifat ta'abudi dan ta'akuli. Adalah tujuannya adalah untuk membanggakan hukum atau untuk membebaskan mukallaf dari perintah hawa nafsunya agar menjadi hamba yang dengan sukarela, atau bersifat supaya kita manusia itu melakukan hal-hal yang menuruti perintah-perintah hawa nafsu yang baik-baik dan meninggalkan yang buruk-buruk. Kemudian selanjutnya adalah bersifat ta'abudi atau bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi adalah hukum Islam bersifat ta'abudi, yang dimana di dalam hukum Islam itu tujuannya adalah hukum Islam supaya kita manusia itu lebih dekat lagi dengan Allah, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, beriman kepadanya dan mempercayai tentang mentaati tentang hukum-hukum Islam. Mungkin itu yang dimaksud dengan tadi ya. Kemudian selanjutnya yaitu bersifat ta'akuli, yaitu dalam bidang muamalah bersifat duniawi yang makanya dapat dipahami oleh nalar
Jadi kalau yang tadi itu berhubungan dengan akhirat, kalau ini dengan dalam bidang muamalah. Artinya ta'akuli ini berhubungan atau bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar, yang masih bisa kita nalar dengan nalar kita manusia. Kemudian mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang karakteristik dan sifat-sifat dari hukum Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.